berjuang demi iman yang sejati. Surat Yudas ayat 3 dan 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, Yudas yang menulis surat yang terbilang sangat singkat ini menyebut dirinya hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Ayat 1. Jelas ia bukan Yudas Iskariot yang telah mati gantung diri tak lama sesudah menyerahkan Gusti Yesus kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Perhatikan Matius 26 ayat 14 sampai 16, Matius 27 ayat 5. Yakobus yang dimaksud tentu juga bukan Yakobus bin Zebedeus, saudara Yohanes, salah seorang murid Gusti Yesus yang paling awal. Beliau sudah gugur sebagai martir, dibunuh atas perintah Herodes, raja yang zalim, adigang, adigung, adiguna itu. Lihat Kisah Para Rasul 12 ayat 1 dan 2. Yakobus yang dimaksud adalah Yakobus saudara Gusti Yesus, yang dikenal luas sebagai salah seorang pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem. Lihat Galatia 1 ayat 19, 2 ayat 9, dan 1 Korintus 15 ayat 7. Kalau begitu, saudara, Yudas penulis surat kita ini adalah saudara Gusti Yesus juga. Lihat Markus 6 ayat 3. Tetapi seperti halnya Yakobus, ia menyebut dirinya doulos, hamba, budak dari Yesus Kristus. Jiwa dan raganya, juga hidup dan matinya, adalah milik Sang Mesias alias Raja Diraja, dan dibaktikan untuk melayani Dia. Yudas, saudara, menulis suratnya untuk dibaca oleh mereka yang terpanggil, yakni orang-orang yang telah menyambut kabar baik atau Injil dengan iman dan pertobatan. Dengan kata lain, orang-orang yang telah menjadi pengikut-pengikut Gusti Yesus. Ia menyebut mereka yang dikasihi dalam Allah Bapa,
dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Mereka menjadi pengikut-pengikut Gusti Yesus karena kasih Allah. Sebagai pengikut-pengikut Gusti Yesus, mereka dipelihara sebagai milik kepunyaannya. Demikianlah hendaknya kita memandang diri kita, saudara. Kita adalah para pengikut Gusti Yesus yang dikasihi oleh Allah Bapa dan dipelihara sebagai milik kepunyaannya. Menurut Yudas, saudara, ia mengurungkan niatnya untuk menulis tentang keselamatan kita bersama. Dalam bahasa Yunani, teskoines soterias, keselamatan bersama, keselamatan yang di dalamnya tiap-tiap kita ambil bagian atau berpartisipasi. Ia mengurungkan niatnya untuk menulis tentang hal itu. Sebab ia melihat ada bahaya besar yang sedang mengancam kaum beriman atau para pengikut Gusti Yesus yang disuratinya. Bahaya apa? Ini, bahaya infiltrasi atau penyusupan. Orang-orang tertentu telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, kata Yudas. Kata yang digunakan adalah pares duo, masuk menyelusup, masuk diam-diam, masuk sembunyi-sembunyi, menyelinap, merayap, tidak kentara. Baik musang berbulu ayam, atau serigala berbulu domba. Itu gambarannya. Mereka bergabung dengan gereja, jemaat, atau komunitas pengikut Gusti Yesus. Mula-mula mereka kelihatan sama persis dengan para pengikut Gusti Yesus. Tapi mereka adalah hoi asebeis, kata Yudas. Apa itu hoi asebeis? Orang-orang fasik. Mereka adalah orang-orang yang janjane, cukup pintar untuk mengetahui perbedaan benar dan salah, serta baik dan buruk, tetapi sengaja memutarbalikannya. Pemutarbalikan itu, saudara, mereka lakukan sehubungan dengan dua segi utama dari kekristenan yang saling berkaitan, yaitu etika atau moralitas dan pokok ajaran atau akidah, doktrin. Berkenaan dengan moralitas, mereka menyalahgunakan atau menyelewengkan metatitemi. Apa yang disalahgunakan, apa yang mereka selewengkan? Kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Anugerah Allah adalah sumber keselamatan yang dikaruniakan Allah dalam Kristus kepada manusia berdosa. Kita diselamatkan oleh anugerah atau kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi orang-orang fasik itu telah menjadikan kasih karunia atau anugerah Allah sebagai dalih untuk terus hidup dalam dosa. Yudas menggunakan kata yang sangat kuat, aselgeia, yang berarti
kebejatan moral. Hiduplah sesukamu. Ada anugerah Allah yang niscaya menyelamatkanmu, kata mereka. Padahal anugerah Allah bukan saja terdiri dari pengampunan, tetapi juga hidup baru, hidup yang dikuduskan bagi Kristus, saudara. Berkenaan dengan akidah atau ajaran, mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jelas, bagi Yudas, Yesus Kristus adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Kata yang digunakan untuk penguasa adalah despotes. Artinya yang memiliki dan berkuasa mutlak. Sedangkan kata yang digunakan untuk Tuhan adalah kurios, junjungan yang berdaulat. Bagi kita jelas, saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang memiliki kita seutuhnya, yang berhak sepenuhnya atas ketaatan kita, junjungan kita. Itulah sebabnya kita menyapa beliau Gusti Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang fasik itu menolak kebenaran ini. Mereka menolak kedaulatan Yesus Kristus atas mereka. Paling banter bagi mereka, Yesus Kristus adalah sejenis sosok ilahi yang fungsinya mencerahkan pikiran manusia supaya manusia dapat meraih pengetahuan rahasia untuk mengolah jiwanya agar bersatu dengan Allah sebagai sosok ilahi yang paling besar. Menurut ajaran mereka, bila pikiran seorang manusia tercerahkan, ia melampaui perbedaan baik buruk dan benar salah. Walhasil segala sesuatu diperbolehkan. Nah, orang-orang ini rupanya telah menyusup ke dalam gereja, jemaat atau komunitas pengikut Gusti Yesus. Cara hidup dan ajaran mereka yang menyimpang dapat menyesatkan dan merusak komunitas itu dan anggota-anggotanya. Para pengikut Gusti Yesus jangan-jangan bisa berpaling dari kebenaran yang mereka pegang dan hidupi selama ini. Membenarkan kebejatan moral dengan dalih anugerah Allah. Dan menolak kedaulatan atau ketuhanan Kristus atas diri mereka. Sungguh sangat berbahaya. Menyadari hal ini, saudara, Yudas merasa terdorong. Merasa harus, merasa mutlak perlu, anangke dalam teks Yunani. Merasa terdorong, merasa harus, merasa mutlak perlu. Untuk apa? Untuk menulis guna menasihati para pengikut Gusti Yesus agar mereka tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Frase yang diterjemahkan dengan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, saudara, adalah pax paradoteise tois hagiois piste. Pax paradoteise tois hagiois piste. Yang berarti iman yang untuk sekali dan selamanya telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Iman yang satu kali
dan selamanya telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bahasa Inggris, the faith that once for all entrusted to the saints. Bahasa Jawa, percayamu sing wis kaparingake dening Gusti Allah marang para umate sepisan kanggo selawas. Nah, apa yang dimaksud? Ini, saudara, kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam Injil atau kebenaran-kebenaran Injili yang mula-mula dibabarkan oleh Gusti Yesus sendiri melalui ajaran dan kehidupannya, dan setelah kebangkitannya dijabarkan oleh para rasulnya. Itulah kebenaran-kebenaran tentang Allah sebagai Bapa, yang berdasarkan kematian dan kebangkitan Gusti Yesus menerima dan mengampuni siapa saja yang datang kepadanya, yang oleh Roh Kudus mempersatukan mereka sebagai gereja dan memberdayakan mereka untuk bersekutu, saling melayani dan bersaksi tentang Gusti Yesus. Itulah iman dalam pengertian yang objektif, yakni kebenaran yang kita percaya atau imani. Yudas, saudara, menasihati para pengikut Gusti Yesus untuk berjuang demi kebenaran-kebenaran Injili itu. Tujuannya, agar kebenaran-kebenaran itu tetap utuh dan tidak diputarbalikkan. Tentu perjuangan ini dilakukan bukan dengan kekerasan, yakni menangkap, menyiksa, apalagi membunuh orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Dulu selama berabad-abad, gereja memang pernah melakukan kesalahan yang sangat menyedihkan ini. Entah berapa banyak bidat ditangkap, disiksa, bahkan dihukum mati. Padahal bukan begitu perjuangan kita demi kebenaran-kebenaran Injili. Kebenaran-kebenaran Injili tidak pernah boleh diperjuangkan dengan kekerasan. Loh, lantas bagaimana? Saudara, Yudas memberikan 2 petunjuk. Pertama, sehubungan dengan diri kita sendiri. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Te hagio tate humon piste. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas ayat 20 dan 21. Kita dinasihati untuk membangun hidup kita berdasarkan kebenaran-kebenaran Injili. Dan itu mengisyaratkan bahwa kita bertumbuh dalam pengertian yang benar akan firman Tuhan, ajaran rasuli, dan dalam praktik hidup yang sesuai dengan itu. Untuk itu, tidak saja kita diminta untuk rajin mempelajari dan melakukan firman Tuhan atau ajaran rasuli, tetapi juga berdoa dalam Roh Kudus. yakni selalu minta agar kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin, dihiburkan, dan dikuatkan olehnya. Petunjuk yang kedua, saudara, berkenaan dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami keraguan atau kebimbangan. Yudas berkata, tunjukkanlah belas kasihan, atau bermurah hatilah, berwelas asihlah, eleate, dalam teks Yunani. Dan selamatkanlah, sozete, mereka dengan merebut mereka dari api, ayat 22 dan 23a.
Maksudnya sangat jelas. Jangan jauhi apalagi musuhi sesama murid Gusti Yesus yang sedang mengalami kebimbangan karena racun pengajaran yang sesat. Sebaliknya, bermurah hatilah, bersikaplah welas asih, berusahalah dengan sesungguh hati dan sekuat daya untuk menyelamatkan mereka. Itu berarti dengan welas asih dan sabar mendoakan mereka, mengunjungi mereka, memberi telinga dan hati bagi pergumulan mereka, pertanyaan mereka, kebingungan mereka, dan berupaya memberikan pemahaman yang benar. Mild in manner, bold in content. Santun dalam cara, tegas berani dalam isi. Tentu saja jauh dari main paksa dan ancaman. Selebihnya, biarlah ia membuat keputusan. Entah ia kembali kepada kebenaran Injil, atau malah sekalian meninggalkannya, berpaling daripadanya. Tapi toh ia tetap sesama manusia yang wajib kita kasihi. Sebab Allah senantiasa bermurah hati kepadanya. Saudara, untuk berjuang bagi kebenaran Injili, sangat penting bagi kita untuk mengerti dan mempraktikkan apa yang kita percaya atau imani dalam kuasa Roh Kudus, dengan sikap yang welas asih. Terpujilah Allah. Amin.